Pagi ini saya minta waktunya sebentar. Mungkin ada yang disampaikan nanti mengenai berkaitan dengan departemen beliau lah ya, CEO, Info dan YCC. Mungkin ada informasi-informasi baru, nanti tolong didengarkan. Ya. Tujuannya juga untuk kita semua juga ya, untuk kita semua berkaitan. Untuk saya satu ya, pasti berkaitan dengan keselamatan kita lah ya. Ini perusahaan memberikan semua fasilitas dari APD ya, helm, sarung tangan itu dipakai ya, karena untuk keselamatan kita. Tadi saya sampaikan seperti itu ya, kalaupun ada apa-apa sakit yang rasanya bapak bukan saya, saya cuma ingatkan aja ya. Jadi konsepnya nanti dari bukti aja lah. Oke, mungkin saja nanti lanjut. Oke lah. Mungkin ada biasanya kita jaga satu prinsip itu, mungkin sekarang 3. Nah, ini kami jelaskan. Begitu aja, terima kasih. Lanjut Bu Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat lagi. Terima kasih atas waktunya Pak. Saya minta waktu sebentar ya. Di sini saya mau menyampaikan beberapa hal terkait dengan sertifikasi. Dari kemarin Bapak udah membacakan setiap hari prinsip ISPO ya. Ada yang tahu ISPO itu apa Pak? Jadi ISPO itu secara bahasa dusunnya ya, Indonesia Sustainable Palm Oil. Jadi intinya itu standar Indonesia untuk menciptakan kebun yang berkelanjutan. Gitu ya. Di prinsip ISPO itu ada berapa prinsip? Ada 7. Pertama apa? Legalitas. Manajemen perkebunan. Manajemen perkebunan 3. 4. Tanggung jawab pekerja. Tanggung jawab pekerja 5. 6. Penerapan transparansi dan 7. Usaha berkelanjutan. Oke, di sini kan Bapak setiap hari sudah membacakan terkait dengan 7 prinsip ISPO. Ini saya mau menambahin Pak, ada lagi. Adanya yang namanya 7 prinsip RSPO dan 6 prinsip ICC. Apa itu RSPO dan ICC? Intinya sama Pak, untuk menciptakan kebun yang berkelanjutan dan lestari. Sedangkan yang ISPO itu kan standar Indonesia, sedangkan yang RSPO itu standarnya internasional. Begitupun dengan ICC, standarnya internasional. Jadi kebun kita ini nggak main-main Pak. Jadi terkait dengan sertifikasi untuk menciptakan kebun yang berkelanjutan, menciptakan pekerja yang baik, tanggung jawab terhadap pekerjaan, itu kita nggak main-main. Jadi kita udah mencapai sertifikasi tersebut, terutama yang ICC Pak. Untuk selanjutnya bulan depan kita akan melakukan sertifikasi ISPO dan RSPO. Jadi mohon bantuan bapak-bapak dan ibu-ibu di sini untuk mendukung perusahaan kita, misal penggunaan APD gitu. Jadi kan perusahaan sudah memberikan APD kepada bapak-bapak ya. Itu sebagai tanggung jawab kami. Tapi sebagai tanggung jawab pekerja apa? Menggunakan APD dan menjaganya. Oke, saya di sini mau membacakan dulu ya. Ada 7 prinsip ISPO dan 6 prinsip ICC. Ini nantinya setiap hari bapak dan ibu ini bacakan setiap hari. Misal setiap hari ini membacakan prinsip ISPO, selanjutnya baca RSPO, dan hari selanjutnya ICC. Jadi nggak setiap misal satu hari baca semuanya, nggak usah. Jadi satu-satu, hari ini ISPO, RSPO, selanjutnya ICC gitu ya. Untuk pertama-tama nanti bakalan dipandu dulu sama mandor-mandor. Nanti selanjutnya tinggal bapak dan ibu yang secara bergantian ya. Oke, saya bacakan 1. 7 prinsip RSPO. 7 prinsip RSPO. 1. 1. Transparansi. 2. Menghormati hukum. Menghormati hukum. 3. Produktivitas dan efisiensi. Produktivitas dan efisiensi. 4. 4. Komunitas dan HAM. Komunitas dan HAM. 5. 5. Swadaya. 6. 6. Hak pekerja. 7. Lingkungan. 6 prinsip ICC. 6 prinsip ICC. 1. 1. HCP atau NKT. HCP atau NKT. 2. 2. Praktek yang baik. 3. K3. 4. Sosial. 5. 5. Undang-undang. Undang-undang. 6. 6. Perbaikan terus-menerus. Perbaikan terus-menerus. Oke, jadi dari ke-7 prinsip ini ataupun ke-6 prinsip tersebut itu intinya sama ya. Pertama itu sustainability itu atau berkelanjutan itu menghadapkan 3P. Pertama, profit, people, and planet. Profit ini perusahaan ini bergerak untuk mendapatkan profit ya, keuntungan. Selanjutnya untuk yang people itu masyarakat atau pekerja di sini sendiri. Jadi perusahaan bertanggung jawab terhadap masyarakat di sekitar perusahaan dan juga karyawannya atau sumber daya manusia yang ada di perusahaan tersebut. Selanjutnya yang ketiga itu planet Pak, Bu. Jadi planet itu apa yang ada di
dunia ini atau terkait dengan lingkungan lah kalau di sini ya. Kalau di planet itu terkait dengan lingkungan dari tanah, air, udara, itu tanggung jawab juga dari perusahaan. Di sini perusahaan mempunyai area HCP. Ada yang tahu area HCP nggak? Kalau MKT? Nggak tahu. Jadi area HCP atau High Conservation Value atau NKT, nilai konservasi tinggi, itu kalau di perusahaan ini namanya area konservasi, Pak, Bu. Tahu ya kalau area konservasi ya? Pinggir sungai. Nah, jadi nanti kalau tanya area HCP apa ya? Pinggir sungai. Area konservasi. Area konservasi itu area yang dilindungi oleh perusahaan. Tidak boleh ditebang, tidak boleh berburu. Nah, terus tidak boleh menyemprot atau menggunakan bahan kimia, memupuk atau menyemprot di situ nggak boleh ya. Tidak boleh membakar. Tembak. Tidak boleh melakukan pembukaan lahan atau kegiatan apapun di dalam konservasi tersebut. Di sini ada area konservasi apa, Bu? Tahu nggak? Nah, pertama area konservasi sungai. Kalau area konservasi itu biasanya ada plannya namanya HCP 4. Itu biasanya kalau sungai itu HCP 4 itu terkait dengan jasa lingkungan. Jadi terkait dengan ada area hidupnya ikan-ikan, terus terkait dengan kehidupan sehari-hari Bapak dan Ibu, terus menjaga konservasi tanah dan air. Itu ya. Saya terus terkait dengan tadi konservasi sudah. Jadi di area konservasi itu pertama tadi nggak boleh berburu ya, terus tidak boleh menyemprot maupun memupuk. Jadi nanti ke depannya Pak, yang di area pinggiran sungai itu nanti kami bakalan set kanan dan kiri sepanjang 50 meter dari sebelah kanan dan 50 meter sebelah kiri. Itu nanti tidak boleh dipupuk dan tidak boleh disemprot. Kalau dipanen boleh dan di tempat sungai juga boleh, tapi tidak boleh dipupuk atau disemprot. Gitu ya. Paham ya Pak, Bu? Selanjutnya terkait dengan legalitas. Ada yang udah tahu nggak legalitas atau penerapan di sini ada menghormati hukum. Jadi perusahaan ini bergerak tidak sembarangan Pak, Bu. Jadi apa yang ada di Indonesia ini terkait dengan hukum, undang-undang, itu kami perusahaan mematuhinya. Jadi kita nggak sembarangan bergerak dari ini. Pokoknya apa yang ada di Indonesia ini, undang-undangnya itu kita laksanakan. Selanjutnya dengan manajemen perkebunan. Manajemen perkebunan itu yang biasa Bapak-Bapak dan Ibu lakukan. Pertama cara nyemprotnya gimana, cara panennya gimana, udah ada basis, itu kan itulah apa yang dinamakan manajemen perkebunan. Selanjutnya ada lingkungan yang tadi saya sampaikan terkait HCP. Tidak boleh menyemprot, menebang, berburu gitu ya. Selanjutnya ada tanggung jawab pekerja. Tanggung jawab pekerja ini berarti kayak misal contoh perusahaan memberikan APD, terus memberikan gaji. Rutin kan gajinya Pak, Bu? Rutin. Ada yang ketinggalan? Ada, Bu. Ada yang kurang? Jadi yang kurang. Kurang terus duitnya. Selanjutnya ada sosial ekonomi masyarakat. Sosial ekonomi masyarakat itu berkaitan dengan kepedulian perusahaan terhadap dengan masyarakat sekitar. Ada pemberikan bantuan, kalau misalnya ada dari Bapak dan Ibu ada kegiatan di dusun memberikan proposal ke perusahaan, kalau perusahaan ada perusahaan membantu, perusahaan akan membantu. Selanjutnya terkait dengan juga perusahaan ada yang namanya plasma kan? Inilah bentuk terkait dengan prinsip 5 ISPO sosial ekonomi dan masyarakat itu biasanya apa aja potongannya itulah yang dimaksud dengan transparansi. Selanjutnya ada usaha berkelanjutan. Jadi usaha berkelanjutan ini diharapkan perusahaan akan melakukan terkait dengan perbaikan secara terus-menerus dan mengkaji ulang apa yang tidak sesuai dengan ini nanti akan dibersihkan. Jadi intinya perusahaan ini ingin secara terus-menerus, secara lestari dan bisa dimanfaatkan oleh generasi selanjutnya. Jadi misal Bapak di sini kan udah misal ada yang udah lanjut kan bentar lagi pensiun, nanti bisa kalau misal ini anak cucunya bisa merasakan bekerja di sini juga gitu loh Pak, Bu. Paham ya? Ada yang mau tanyakan nggak? Bu, K3 tadi itu apa Bu? Gimana? K3 ya tadi. Oke, yang ketiga itu kesehatan keselamatan kerja Pak. Keselamatan kesehatan kerja ya. Jadi itu terkait dengan kita perusahaan kan memberikan APD. Gitu ya, Bapak pekerjaannya apa Pak? Pemberondol. Bapak tahu APD-nya pemberondol? Tangan. Tahu tangan dan? Lep. Kalau kerja ya. Itu aja Pak. Jadi kita misalkan panen. Kerjanya apa aja, itu berkaitan dengan K3. Terus nanti bakal diajarin cara panen yang baik dan benar yang gimana. Jarak dari 1 meter dari pokok. Harus melihat kondisi sekitar. Jadi harus melihat terkait dengan keselamatan kesehatan kerja, gitu Pak. Tahu? Kurang jelas? Apa lagi?
Apron Bu. Kapan terakhir dibagikan Pak? Belum pernah dapat. Oke. Untuk apron sementara ini di gudang kita kosong Pak. Jadi kita dalam proses PR, nanti mungkin 1 bulan inilah Pak bakalan nanti ada. Bulan depan. Ayo kita PR pesannya ke Jakarta Pak. Jadi lama. Oke. Ini saya dapat ke Mandar. Coba saya minta tolong dari Mandar untuk bantu saya untuk membantu Bapak dan Ibu di sini untuk membacakan prinsip RSPO dan RSIC. Kan aku bukan mandur kerani. Kan permintaan Ibu Desi kan mandur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ispo. 1. Legalitas. 2. Manajemen perkebunan. 3. Lingkungan. 4. Tanggung jawab pekerja. 5. Sosial ekonomi dan masyarakat. 6. Penerapan transparansi. 7. Usaha berkelanjutan. RSPO. 1. 2. Hormati hukum. 3. Produktivitas dan efisiensi. 4. Komunitas dan HAM. 5. Petani swadaya. 6. Hak pekerja. 7. Lingkungan. ICC. IC. ICT. 2. Praktek yang baik. 3. Sosial. 5. Undang-undang. 6. Perbaikan terus menerus. Terima kasih Bu. Itu mungkin yang sedikit saya sampaikan ya Bu terkait dengan RSPO dan ICC ya Pak Bu. Saya minta tolong untuk 1 bulan ke depan, sekitar misal bulan Oktober kan kita juga mau sertifikasi, jadi minta tolong bantuan Bapak dan Ibu terkait dengan penggunaan APD terus digunakan ya. Jadi yang ada digunakan dan tolong dijaga. APD kalau misal kemanen bukan untuk di motor, tapi digunakan waktu panen. Jadi waktu panen jangan sampai ketinggalan di motor. Nanti stangnya yang pakai helm, bukan orangnya. Tersengaja. Terlalu. Kalau jatuh, Tersengaja. Terlalu. Oke, intinya itu aja. Saya minta dukungan Bapak dan Ibu. Semoga perusahaan ini berhasil mencapai sertifikasi ISPO, RSPO maupun ICC itu ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubar. Terima kasih. Jadi tadi itu mungkin kalau ngapalin kan agak susah ya Pak. Tapi secara garis besar kan sudah tahu apa-apa. Ya, tadi yang ditanya Bapak itu K3 tadi, keselamatan, kesehatan, kerja. Ya, kalau kita selamat, kita sehat, bisa bekerja dengan baik. Ya, itu intinya. Sama tadi ya, kalau apa konservasi Macam tadi, kali gawe dulu. mulai apalah. Selamat tidak kerja mulai. Jangan diulang lagi. Ya. Yang racun, parit, ya kan kalau mancing boleh. Kalau yang racun, bakar, tadi jangan lupa lagi ya. Boleh. Kita mulai peduli ke lingkungan kita lah ya. Tadi yang disampaikan ke depan ada audit sertifikasi yang baru. Sama-sama kita belajar ya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Selamat pagi.